Indonesia dikenal sebagai negara maritim dengan garis pantai terpanjang di dunia, memiliki keragaman biodiversitas yang sangat tinggi. Oleh karena itu, tak mengherankan jika Indonesia memiliki beragam alat tangkap yang dirancang sesuai dengan tingkah laku ikan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023, terdapat 58 jenis alat tangkap yang dioperasikan dan diakui legal di Indonesia. Salah satu potensi besar yang kami teliti di kawasan pesisir Teluk Bone adalah perikanan dengan menggunakan perangkap jenis sero, yaitu alat tangkap statis yang dipasang di kawasan pantai. Namun, penelitian, dokumentasi, dan inovasi terkait alat tangkap ini masih sangat terbatas dan jarang ditemukan, sehingga menimbulkan kesenjangan dalam pengembangan riset. Padahal, perangkap sero ini telah digunakan secara mandiri sejak ratusan tahun yang lalu dan bahkan menjadi bagian dari kearifan lokal yang terus berlangsung hingga saat ini. Namun, perlu disadari bahwa seiring berjalannya waktu, berbagai dinamika lingkungan seperti perubahan iklim, penangkapan ikan secara ilegal, tangkapan sampingan, praktik penangkapan ikan ilegal, tak terlapor dan tidak teratur, serta sedimentasi pantai telah menjadi tantangan besar dalam pengelolaan perikanan. Menurut penelitian Konstantino 2020, Junglo 2023, Sinso 2023. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pelaporan keanekaragaman ikan di suatu lokasi untuk mendukung pengelolaan yang lebih efektif. Dalam konteks ini, kami sebagai mahasiswa program magister menuju doktor untuk sarjana unggul hadir untuk melakukan kajian dan berkontribusi dalam memperkaya referensi pemanfaatan sumber daya perikanan di kawasan pantai Teluk Bone. Kami berupaya untuk mengidentifikasi potensi sumber daya di masing-masing wilayah ekosistem, mengingat pemasangan alat tangkap yang selama ini masih minim dikaji oleh peneliti di 4 ekosistem utama, yakni ekosistem estuari, ekosistem mangrove, ekosistem lamun, dan kawasan budidaya rumput laut, berdasarkan survei langsung yang telah dilakukan. Selain itu, permasalahan lainnya adalah kurangnya pemahaman nelayan mengenai musim penangkapan di kawasan pesisir yang mengakibatkan pengelolaan penangkapan dengan alat tangkap sero belum tertata dengan baik. Nelayan seringkali masih mengandalkan insting dalam menempatkan alat tangkap tanpa mempertimbangkan kondisi lingkungan sekitar. Hal tersebut tentu didapatkan dari hasil wawancara di 9 kecamatan di Kabupaten Bone. Hal ini juga ditekankan dalam penelitian seorang Jepang, Liu dan So 2023, yang menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada upaya penelitian yang signifikan dari pihak industri, pemerintah, atau akademisi untuk mengembangkan pedoman teknis terkait pemasangan jaring perangkap secara efektif. Untuk tahap pertama, kami membuat beberapa artikel, di antaranya yang sementara kami revisi di salah satu jurnal terindeks Scopus Quartile 2, Biodiversitas Journal of Biology Diversity, dengan judul Fish Diversity and Associated Physicochemical Condition in Seaweed Farming Area in Bone Gulf Waters, South Sulawesi, Indonesia. Adapun tujuan peneliti untuk chapter 1 yaitu menyelidiki keanekaragaman hayati ikan, menganalisis faktor lingkungan fisika kimia pesisir, mengevaluasi status konservasi spesies yang ditangkap sesuai dengan kriteria International Union for Conservation of Nature. Studi ini menekankan perlunya pemantauan jangka panjang dinamika populasi ikan dan efek budidaya rumput laut pada struktur komunitas ikan. Ini akan membantu dalam merumuskan praktik pengelolaan yang efektif yang melibatkan masyarakat lokal dalam melestarikan ekosistem perairan. Berikut novelty yang kami tampilkan. Kemudian penelitian relevan 5 tahun terakhir. Dan inilah hasil dari penelitian untuk chapter pertama kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.